Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak D di sini, masih dalam siaran misteri. Kali ini kita masuk ke part yang keempat, di mana Rian dan Indra masih mengejar kuyang. Nah, bagaimana keseruan mereka dalam mengejar kuyang akan kita dengar di kisah ini. Masih dalam Di Mana Bumi Dipijak, di situ gaib dijunjung, para pencari kuyang. Para pencari kuyang. Aku berlari sekencang-kencangnya hingga aku tak tahu sudah seberapa jauh aku berlari, hingga aku tersandung sebuah akar pohon besar dan terjatuh. "Yan, ngeri banget Yan," ujarku dengan napas menderu. Tak ada jawaban dari Rian hingga aku menoleh ke belakang dan ternyata semuanya sepi. Dan hanya terlihat dengan sekilas titik-titik api dari obor di kejauhan. Anjrit, gak ada yang ngikutin gua nih, gerutuku dalam hati. Tanpa kusadari, aku berlari sangat jauh, masuk ke dalam kebun, atau yang lebih tepatnya adalah hutan yang cukup lebat. Rasa takut dan merinding masih menyelimutiku karena pemandangan tadi ditambah dengan kegelapan ini. Semuanya membuat jantungku berdebar dengan cepat. Aku melihat sekelilingku, suara alam di malam hari terasa lebih menakutkan. Burung hantu dan jangkrik saling bersahutan. Aku teringat berita beberapa waktu lalu yang memberitakan seekor ular sepanjang 30 meter di Kalimantan. Mudah-mudahan saudara atau sepupunya kagak ada yang nyasar ke Bontang, pikirku. Kunyalakan lampu di handphoneku dan melangkah dengan waspada menuju kelip-kelip obor yang terlihat. Suara dari semak-semak menghentikan langkahku. Kulihat sekeliling dengan gemetar, takut akan hewan buas akan menyergapku tiba-tiba. Tak terlihat apa-apa saat aku mengarahkan cahaya handphoneku ke semak-semak di sekeliling, hingga aku melanjutkan langkahku. "Tolong!" Langkahku tiba-tiba kaku saat mendengar suara seorang wanita. Cuma perasaan gue aja, pikirku dalam hati, mencoba menenangkan diri. "Tolong saya Mas, tolong lepasin saya." Suara itu terdengar lagi. Sial, ini lain imajinasi, ujarku pelan sambil mencari sumber suara itu dengan cahaya handphoneku. Tiba-tiba semak yang ada di sebelah kakiku bergerak-gerak. Keringat mengucur deras dan jantungku berdetak sangat cepat saat kuberanikan diri mendekati semak itu dan menyibaknya sambil tetap mengarahkan cahaya ke sana. "Tolong saya Mas." Sesosok kepala dengan wajah seorang wanita dengan warna pucat kebiruan sedang menangis di depanku, dan di bawah kepala itu terdapat organ dalam manusia lengkap dengan paru-paru beserta usus
yang berdenyut-denyut. Sekuat tenaga aku mencoba berteriak, tapi tubuhku tetap kaku karena pemandangan mengerikan ini. Tolong lepasin rambutku. Aku gak bisa pulang. Tolong. Ujar sosok yang ada di depanku dengan suara yang parau. Di tengah kebingungan dan kengerian ini, akhirnya sedikit demi sedikit, aku bisa kembali menggerakkan tubuhku. Kalau saya lepas nanti, saya mati ya? Ucapku polos dengan tubuh gemetaran. Saya janji nggak ngapa-ngapain. Saya cuma mau pulang. Ujar sosok itu dengan mata yang hampir keluar, dan entah sejak kapan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Perlahan bau amis bercampur busuk menyeruak di sekitarku. Tanpa berkata apapun dan dengan tangan gemetar, aku mencoba melepaskan rambut dari sosok itu yang tersangkut pada semak. Gua megang rambut setan, ujarku dalam hati dengan tubuh yang gemetar dan merinding hebat. Dengan satu tarikan kuat, rambut itu akhirnya lepas dari semak. Sambil tertawa, sosok itu pun melayang dan menghilang di telan kegelapan. Dengan tenaga yang sudah mulai pulih, aku pun berlari dengan sekencang-kencangnya ke arah kelap-kelip obor. "Yan!" teriakku saat melihat Rian bersama Aji. Semua orang melihat ke arahku yang ngos-ngosan karena berlari. "Kemana aja lu? Gua teleponin kagak diangkat," ujar Rian panik. Di sana ada kepala sama usus terbang," ujarku dengan nafas terengah-engah. "Di mana?" ujar Pak Dion langsung menghampiriku. "Di sana Pak, tadi di semak-semak di sana Pak," ujarku sambil mengatur nafas. Tanpa menjawab, Pak Dion berjalan ke arah yang kutunjuk dan kami semua mengikutinya. Tapi Aji melihatku dengan tatapan aneh. "Di sini Pak, tadi dia," ujarku menunjuk ke arah semak tempat tadi sosok itu tersangkut. Tanpa berbicara, Aji mendekati semak itu dan menyibaknya seolah mencari sesuatu. Pak Dion menghampirinya dan ikut membantunya. "Ada rambutnya Pak, dia kabur," ujar Aji menunjukkan ke Pak Dion sesuatu di tangannya yang langsung sontak saja menjadi bahan tontonan kami semua yang penasaran. "Ke arah mana dia tadi, Indra?" ujar Pak Dion padaku. "Ke sana Pak," ujarku sambil menunjuk ke arah sosok tadi melayang. "Masih kekejar enggak, Ji?" tanya Pak Dion pada Aji yang sibuk mengamati area sekitarnya. "Enggak Pak, dia udah kembali ke badannya, udah nggak bisa dilacak lagi," ujar Aji sambil melihat ke arahku dengan pandangan sinis. "Ya udah, kita balik sekarang, kita siaga di kampung," ujar Pak Dion dengan melangkah dengan diikuti oleh kami semua. Selama perjalanan pulang, terlihat Aji dan Pak Dion saling mengobrol dengan sesekali menunjuk ke arahku. Entah apa yang mereka bicarakan.
Sesampainya kami di depan rumah Pak Dion, Aji menghampiriku. "Aku tahu kamu lepasin kuyang itu kan?" ujar Aji padaku dengan suara pelan. Lalu Pak Dion dan Rian menghampiri kami. "Udah, biar kita berempat aja yang tahu, biar nggak jadi keributan sama warga," ujar Pak Dion. "Tahu apa, Pak? Maksudnya gimana ya?" ujar Rian bingung. "Aku tahu siapa kuyang ini, tapi biar aku nggak salah, kamu masih ingat mukanya kan, Ra?" ujar Aji pada kami. "Kita ke sana malam ini," ujar Pak Dion diikuti dengan memucatnya wajahku dan Rian. "Saya nggak ikut," jawabku tegas pada Aji dan Pak Dion, dan diiyakan oleh Rian dengan mengangguk tanpa henti. "Loh, kamu mau lepas tanggung jawab? Tadi kamu yang lepaskan dia kan?" ujar Aji sambil menunjuk ke arah wajahku. "Yang sopan dong," ujarku. Rian emosi dengan memukul tangan Aji yang menunjuk ke wajahku. Aku pun langsung menarik Rian dan Pak Dion menarik Aji untuk memisahkan mereka. Sudah, kita masuk dulu, kita omongin di dalam," ujar Pak Dion menengahi. "Bapak-bapak sekalian, tolong keliling kampung dulu ya. Sebagian jaga di sekitar rumah Ibu Lydia," lanjut Pak Dion kepada semua bapak-bapak yang lainnya. Kami berempat pun masuk ke rumah Pak Dion. Semuanya tampak normal, kecuali koleksi tombak, parang dan pedang yang masing-masing terbungkus kain putih dan diletakkan di salah satu sudut ruang tamu. "Jangan komen apa-apa," ujar Rian yang mengerti gelagatku. "Maaf, aku kebawa emosi tadi, Ndra," ujar Aji sambil menyodorkan tangannya padaku. "Iya, gak masalah sih, Ji. Sorry juga kebawa suasana. Tapi bukannya kamu tadi bilang dia sudah pulang?" jawabku sambil menyambut sodoran tangannya. "Aku bilang gitu supaya nggak bikin bapak-bapak yang lain panik," jawab Aji. "Tapi aku nggak suka caramu itu, Ji," ujar Rian menyela. Udah, kita omongin yang lebih penting. Musuh kita ini kuyang, ada di luar sana. Nah, kalau kalian ribut di sini, bebaslah dia di sana," ujar Pak Dion menengahi Rian dan Aji yang saling beradu pandangan. "Sebentar, jelasin ke saya. Kuyang ini kan setan, Pak. Saya nggak punya ilmu atau indera kedelapan buat nangkapnya. Jadi ngapain saya ikut?" ujarku dengan nada kesal pada Pak Dion. "Bener tuh," ujar Rian menimpali. "Biar aku jelasin secara singkat. Kuyang ini manusia, 100% manusia yang masih hidup. Dia dapat perilmuan hitam ini dari belajar sendiri atau keturunan," ujar Aji dengan nada serius. "Tunggu sebentar, Ji. Aku beneran tadi lihat makhluk itu loh, Ji. Nggak ada sedikit pun tanda-tanda kalau dia itu manusia. Mana ada, manusia tinggal kepalanya aja, sama isi perut, bisa terbang-terbangan," ujarku dengan emosi. "Gini, Ndra, orang yang menguasai ilmu ini, dia bisa ngelepas kepala sama organ dalamnya. Dan saat dia kembali kepadanya, dia olesin minyak kuyang ke lehernya. Bekas luka hilang dan bisa kembali jadi manusia. Target korbannya anak kecil,
janin dalam kandungan, ari-ari bayi yang baru lahir, ujar Pak Dion panjang lebar. Terus hubungan sama kami berdua apa, Pak? Ujar Rian mulai gusar. Indra sudah nyabut rambut dan dia sudah nolong Kuyang ini. Dia gak akan nyerang Indra, ujar Aji santai dengan wajah tak berdosa. Maksudmu aku jadi umpan? Ujarku setengah berteriak. Ya, bahasa kasarnya gitulah, jawab Aji ketus. Badan Kuyang itu pasti ditaruh di belakang pintu rumahnya. Kita pindahin dan kita taburin tanah di lehernya. Dia nggak akan bisa pulang. Untuk jaga-jaga kalau dia pulang, makanya kamu ikut, Dra, ujar Pak Dion yang semakin membuatku lemas, membayangkan bahwa aku menjadi umpan. Pak, kalau dia nggak bisa pulang, bukannya dia bakal jadi Kuyang terus? Tanyaku penasaran. Bagaimanapun juga, Kuyang ini tetap manusia, Ndra. Dia butuh makanan normal. Kalau dia nggak bisa pulang, dia akan mati kelaparan besok, jawab Pak Dion. Kita pasti bisa, Ndra, Yan, ujar Aji dengan nada memohon. Gimana? Tanya Rian padaku dengan lemas. Embuh, jawabku seadanya. Emang di mana tempatnya, Ji? Tanya Rian. P disensor, ujar Aji sambil menyalakan sebatang rokok. Kami berangkat menyusuri malam dengan mobil sedan milik Pak Dion. Kulihat dia membawa sebuah parang antik dengan gagang berambut. Aji yang duduk di depan bersama Pak Dion memegang sebuah guci tanah liat kecil yang tadi sudah dia isi dengan tanah. Sementara aku dan Rian duduk di bangku belakang dengan wajah pucat. Tapi Ji, dari mana kamu tahu rumahnya Kuyang ini? Tanya Rian memecah kesunyian. Aku jelasin juga kamu gak ngertian. Tetap fokuslah, kita udah deket, ujar Aji angkuh. Cewekmu diambil Rian, Kaji? Atau kalian berdua lagi rebutan laki? Ujarku kesal. Pak Dion ternyata mengenal para penjaga di kawasan ini, hingga kami tak menemukan kesulitan berarti saat memasukinya. Dan dia kelihatan mengenal baik semua arah jalan yang kami lalui. Kamu yakin di sini, Ji? Ujar Pak Dion sambil memberhentikan mobilnya di depan sebuah rumah besar yang terlihat sepi. Hanya 3 buah lampu yang menyala di bagian depan rumah satu lantai yang bergaya modern ini. Sebuah sepeda motor dikendarai oleh salah satu penjaga malam yang tadi kami temui di gerbang menghampiri kami. Pak Dion yakin, Pak, di sini tempatnya? Kalau sampai salah, saya sama semua yang jaga shift ini bisa kena masalah, Pak, ujar penjaga itu saat turun dari motornya dan kulihat dari nama yang tertulis di dada kirinya. Dia bernama Anto. Yakinlah, kamu saksiin aja. Kita bunuh dia malam ini. Kamu kenal sama yang punya rumah ini kan? Ujar Pak Dion sambil mengeluarkan parang antiknya. Namanya Bu Sensor. Dia janda.
Almarhum suaminya pensiunan di sini, ujar Anto gemetar. Pas sudah, Indra, Anto, Aji, kamu masuk ke dalam, cari badannya, pindahin ke ruangan lain. Setelah kalian taburi tanah di lehernya, kalian tutup pakai kain ini. Setelah itu, kalian semua keluar. Aku sama Rian jaga-jaga di sini. Takutnya dia pulang tiba-tiba, ujar Pak Dion sambil mengeluarkan selembar kain putih yang kotor dengan noda tanah dan memberikannya pada Aji. Iya Pak. Ayo Mas, gerak, ujar Aji langsung melangkah menuju ke pintu depan rumah ini. Sial, gue jadi pemburu hantu gini, ujarku dalam hati. Enggak dikunci kok, ujar Mas Anto membuka pintu utama rumah ini. Suara benda jatuh sangat keras terdengar di depan kami saat Mas Anto mendorong pintu, dan sontak saja aku langsung melompat karena kaget. Bau amis langsung menyeruak saat pintu mulai sedikit terbuka. Drak, senter, ujar Aji dengan suara berbisik. Iya, jawabku sambil menyalakan senter. Masya Allah, ujar Mas Anto saat masuk ke dalam rumah ini. Ini, benar ini, lanjutnya. Di depan kami bertiga sekarang tergeletak sesosok tubuh tanpa kepala dengan baju putih yang bersimbah darah. Aku tak bisa menahan rasa mual dan mulai muntah-muntah saat melihat tubuh itu. Ketemu lo, ujar Aji dan langsung menaburkan tanah yang diguci kecil yang dia bawa pada bagian leher yang penuh darah. Ayo kita pindahin, lanjut Aji setelah menaburkan tanah pada tubuh tanpa kepala itu. Aku nggak kuat Ji, ujarku sambil menahan muntah. Ya udah, bawa ini. Mas Anto, bantuin saya Mas, ujar Rian dengan memberikan selembar kain yang diberikan oleh Pak Dion dan menarik tangan tubuh, atau lebih tepatnya mayat ini. Mas Anto membantu Aji mengangkat mayat itu dan memindahkannya ke sebuah kamar yang tak terkunci, gelap dan hanya diterangi oleh lampu senter. Suasana mencekam yang sempurna. Drak, woi, kainnya, ujar Aji membentakku. Iya Ji, ujarku menyerahkan kain itu pada Aji. Mas Anto dan Aji menyelimuti mayat itu dengan kain pemberian Pak Dion, dan Aji menaburkan sisa tanah yang ada di guci kecilnya. Aji memecahkan guci kecilnya di atas mayat itu. Sudah, ayo keluar, ujar Aji sambil melangkah meninggalkan mayat tertutup kain dan bertabur tanah ini. Mas Anto menutup rumah ini dan kami bertiga akhirnya keluar. Pak Dion langsung masuk ke mobilnya, diikuti Rian yang tak berkata apapun saat melihat kami bertiga. Gimana Ji? Ujar Pak Dion saat Aji membuka pintu mobil. Beres Pak, ujar Aji. Aku duduk di samping Rian dengan tubuh gemetar dan Rian terlihat begitu pucat dengan tangan yang gemetar hebat. Makasih ya Tok. 2 atau 3 hari lagi kita cek, ujar Pak Dion sambil melambaikan tangannya pada Mas Anto.
makan dan kami meninggalkan rumah itu. "Lu kenapa, Yan?" tanyaku pada Rian yang terlihat begitu gemetaran. Tadi kuyangnya datang. Terus parangnya Pak Dion terbang ngejar kuyang itu, ujarnya dengan nada gemetaran. "Udah, Yan, gak usah dipikirin. Nanti bisa pulang sendiri kok parangnya." ujar Pak Dion sambil tertawa. "Pak, Ji, kuyangnya mati ya?" ujarku datar. "Insya Allah," jawab Aji, dan Pak Dion hanya bergumam. "Berarti kita udah bunuh orang ya?" tanyaku dengan polos. "Dia bukan orang, Dra. Dia iblis yang nyamar ke wujud manusia. Kalau kita enggak ngehentiin dia sekarang, banyak korban yang jatuh nantinya," ujar Pak Dion sambil tetap fokus mengendarai mobilnya. Aku benar-benar tak paham ucapan Pak Dion. Apalagi apa dan bagaimana aku bisa melewati semua keanehan dan kengerian ini. Dan bersambung. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Salam misteri, salam merinding dari Pak D.